selamat pagi. Kali ini kita masuk pada pertemuan yang kedua. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Video kali ini masih membahas mengenai bagaimana cara menggambar daerah himpunan penyelesaian pada pertidaksamaan linier dua variabel. Oke. Karena siapa tahu masih ada yang belum memahami bagaimana cara menggambar grafik kemudian menentukan daerah penyelesaian pada pertidaksamaan linier dua variabel. Di sini saya nanti akan memberikan 7 contoh. Yang pertama kita langsung masuk ke soal. Untuk soal yang pertama, X dikurangi Y lebih besar dari 2. Untuk menjawab, yang pertama kita harus membuat persamaan garis X dikurang Y sama dengan 2. Harus membuat persamaan garis terlebih dahulu pada grafik kartesius. Untuk menggambar persamaan garis, kita buat tabel seperti ini dulu. Kemarin sudah dijelaskan. Kemudian kita tentukan nilai X-nya itu 0 untuk mencari titik yang dilalui oleh grafik nanti. Untuk mempermudahnya ya, titik X sama dengan 0. Kemudian nilai Y-nya berapa? Kemarin sudah Ibu ajarkan cara cepatnya. Kita tutup yang ini ya. Jadi X-nya kan 0. 0 dikurang Y kan hasilnya adalah min Y. Min Y sama dengan 2. Min Y sama dengan 2. Hasilnya adalah Y sama dengan min 2. Jadi nilai Y-nya adalah min 2. Titik koordinatnya berapa nilainya? X-nya itu 0 dan Y adalah min 2. Kemudian kita cari titik potongnya yang di Y sama dengan 0. Berarti nilai X-nya berapa? Kita tutup kembali yang ini. Misalkan ya, X kurang 0 sama dengan 2. X kurang 0 kan misalnya X. Nah, kita tutup seperti ini bentuknya nanti. X sama dengan 2. Berarti nilai X-nya adalah 2. Sehingga titik koordinatnya adalah 2,0. Nah, dari hasil ini tabel bisa kita gambarkan grafik persamaan garis X kurang Y sama dengan 2. Titik koordinat ini kita ambil 0,2 kita letakkan berarti di daerah sini. Ini 0,2. Selanjutnya kita buat lagi titik potong 2,0. Maka titik koordinat di sini 2,0. Selanjutnya antara titik potongnya ini 0,2 dengan 2,0 kita garis lurus. Ini kita buat grafiknya. Kita peroleh persamaan garis X kurang Y sama dengan 2. Bagaimana cara menentukan daerah penyelesaiannya? Kemarin kita boleh mengambil titik uji 0,0. Titik uji 0,0. Selanjutnya 0,0-nya kita masukkan ke pertidaksamaan X kurang Y lebih besar dari 2. Berarti 0 kurang 0 lebih besar dari 2, 0 lebih besar dari 2. Kita lihat apakah 0 itu nilainya lebih besar dari 2. Benar atau salah? Ternyata ketika dimasukkan titik uji 0,0, 0 lebih besar dari 2 itu adalah salah. Sehingga
daerah titik uji 0,0 yang ada di dalam sini yang kita ambil tadi itu tidak masuk dalam daerah penyelesaian, sehingga arsirannya bukan masuk ke 0,0 tetapi masuk ke daerah yang seperti ini yang di bawah ini ya. Daerah arsiran. Jadi sepanjang garis ini daerah penyelesaian berada di bawah. Kemarin ada yang bertanya, boleh nggak Bu mengambil titik uji yang lain? Maksudnya tidak harus 0,0, silahkan. Yang penting titik ujinya berada di luar garis grafik yang ini. Jadi jangan mengambil titik misalkan yang dilalui oleh garis ini ya. Jadi tidak boleh. Pokoknya di luar dari garis yang dilalui ini. Contohnya misalnya kita mau ambil titik uji 1,2. Nah, 1,2 kan ada di sini. Kalau 1,2 ini kan tidak dilalui oleh garis grafiknya, sehingga boleh kita ambil. Kita contohkan lagi ya. Misalkan andai kita ambil titik uji yang lain, titik uji 1,2. 1,2 di sini ya titiknya. 1,2. Nah, 1,2 ini kan tidak dilalui oleh garis grafik ini. Boleh, silahkan. Yang mungkin di luar dari garisnya. Kita masukkan ke pertidaksamaannya. X-nya kita ganti jadi 1, Y-nya 2 lebih besar dari 2. Kita totalkan isinya. 1 dikurang 2 kan hasilnya adalah min 2. Nah, min 2 benar nggak nilainya lebih besar dari 2? Ternyata pernyataannya sama dengan yang titik uji 0,0 tadi. Salah. Sehingga daerah yang bagian daerah sini, kalau kita ambil berapapun titiknya tidak akan masuk dalam daerah penyelesaian. Oke, salah. Nah, sekarang kita ambil contoh titik uji yang lain lagi. Gimana Bu kalau kita ambil di bawah? Silahkan. Mau di sini daerah sini silahkan. Kita coba uji dulu ya. Kalau dia benar berarti memang arah hasilnya ke bawah. Kita masukkan titik ujinya, kita ambil misalkan di sini 1, min 6 ya. Di sini min 6. Ini saya memberikan contoh supaya kalian nanti takutnya ada yang mengira harus 0,0. Enggak. Nah, nanti akan saya jelaskan ya. Ini 1, min 6 kita ambil di sini ya. Titik ujinya. Titik uji 1, min 6. Sama, kita masukkan ke pertidaksamaan yang ini. X-nya kita ganti jadi 1. Y-nya dikurang dengan min 6. Hasilnya benar nggak? Lebih besar dari 2. 1 dikurang min 6. Hasilnya adalah positif 7. Positif 7 itu lebih besar dari 2. Benar atau salah pernyataannya? Ternyata benar. Nah, oleh sebab itu daerah penyelesaiannya itu berada di arsiran yang benar tadi. Nah, itu maksud saya jelaskan. Jadi, seperti ini. Kenapa kita harus mengambil titik uji 0,0 untuk mempermudah kita saja dalam menghitung. Coba kalian bandingkan dengan titik uji yang 1,2 dengan 1,6. Nah, memang hitungannya mudah saja, tapi yang paling mudah hitungannya kalau kita menggunakan titik uji 0,0. Misalkan dia salah, nah, berarti daerah sini 0,0 tidak masuk. Oke. Jadi nanti untuk soal berikutnya nanti saya tetap gunakan yang 0,0 karena hitungannya lebih gampang, lebih simpel, mudah. Jadi misalkan tidak usah kita cari gini lagi. Kita masukkan, oh ini pasti hasilnya 0 nih, 0 lebih besar dari 2. Oh ternyata hasilnya adalah salah. Dan seterusnya ya, kalau kita masuk ke soal yang selanjutnya. Bagaimana? Untuk daerah penyelesaian yang nomor 1, kita buat di sini ya, daerah penyelesaian. Oke. Sekarang kita lanjut yang kedua biar lebih paham lagi ya. Sebenarnya 1 dan 2 sama. Cuman cara penyelesaian untuk mencari titik titik grafiknya saja yang berbeda. Kita masukkan X 0 ya, sama seperti tadi. Ini kita tutup ya. Karena min 4 kali 0 kan 0. Nah, tambah Y sama dengan 4. Sehingga kita terang nilai Y-nya adalah 4. Koordinatnya 0,4. X-nya masih belum kita cari ya, yang Y-nya kita anggap 0 dulu.
Y-nya berarti kita tutup seperti ini. Berarti berapa? Min 4 sama dengan 4. Nilai X-nya berapa? 4 dibagi dengan min 4. Hasilnya adalah min 1. Titik koordinatnya adalah min 1,0. Sehingga titik koordinat ini bisa kita tuliskan di grafik Cartesiusnya. Min 1,0 berada di ini titik koordinatnya, kemudian 0,4 letaknya di sini. Kemudian kita buat grafik garis grafiknya. Boleh kita panjangkan, terserah mau sampai mana. Tapi ya untuk menghemat ini ya sampai sini cukup. Oke. Untuk mencari daerah penyelesaiannya sama seperti tadi. Nah, terserah mau kalian mau ambil titik uji yang dari mana. Yang lebih simpel, ibu ambil titik uji 0,0. Titik uji 0,0. Kita masukkan nilainya ke pertidaksamaan. Min 4 kali 0. Tidak usah langsung. Kan tadi saya bilang lebih mudah. 0 pasti hasilnya 0 kan, tambah 0. 0 hasilnya lebih besar dari 4. Ya kita buat seperti itu saja. Kalau mau dijabarkan bisa, kalau mau langsung silakan. Kita perhatikan apakah 0 ini lebih besar dari 4. Ternyata ini pernyataannya juga salah. Berarti titik uji, ingat titik uji 0,0 yang kita ambil di sini tadi tidak masuk dalam daerah himpunan penyelesaian. Otomatis ya, mau berapapun kamu ambil di sini tidak akan masuk. Daerah himpunan penyelesaiannya ada di bagian yang atas harusnya. Nah, ini daerah himpunan penyelesaiannya. Oke. Dari kedua soal ini, apakah kalian menemukan sebuah kesalahan? Tentu saja ada yang salah, sedikit saja. Ayo, kira-kira dari soal nomor 1 dan 2 ada yang tahu di mana letak kesalahannya? Ya, letak kesalahannya berada di tanda ini. Kemarin sudah saya jelaskan, kalau tandanya tidak memiliki garis di bawah, maka garis grafiknya itu garis putus-putus. Tapi kalau ada garis bawahnya, dia berupa garis lurus. Sehingga soal nomor 1 kita perbaiki sedikit saja. Ini hati-hati ya. Nah, kalau tidak memiliki garis bawah, berarti dia memiliki garis putus-putus di grafiknya. Untuk yang grafik garis E kurang Y lebih besar dari 2. Kalau yang ini tadi dia garis lurus. Karena ada garis di bawahnya. Oke. Jadi daerah penyelesaiannya yang di atas ini ya, karena kita uji tadi ternyata kita ambil 0,0 salah. Selanjutnya, menghemat waktu udah cepat. Soal nomor 3, X lebih besar dari 0. Ini soal nomor 3 dan 4 berbeda dengan nomor 1 dengan 2. Tidak usah kita gunakan kolom untuk mencari titik koordinatnya. Nah, untuk membuat garis X sama dengan 0, kita perhatikan ya. Kita buat dulu X-nya sama dengan 0. Jadi hilangkan dulu tandanya, kita ganti pakai sama dengan 0. Nah, di mana letaknya X sama dengan 0? Nah, biasanya kalau kita menggambar grafik ini kan, buat garis X sama dengan 3. Kalau X sama dengan 3 di mana letaknya? X sama dengan 3. Berarti di daerah yang ini ya. X sama dengan 3. Nah, ini adalah garis X sama dengan 3. Garis X sama dengan 3. Berarti X sama dengan 0-nya di mana letaknya?
Ya, X sama dengan 0 ada di daerah sini. Ini adalah garis X sama dengan 0. Yang sungguhnya ini ya, yang X sama dengan 0 itu adalah garis X sama dengan 0. Nah, kita buat bentuk di sini, kita ganti yang lurus ya. Garis arsiran seperti ini. Nah, kita panjang garisnya. Ini garis X sama dengan 0 ya. Di mana arsirannya? Boleh kita ambil 0 nggak Bu? Jangan, karena 0 kan melewati garis X sama dengan 0. Sehingga kita harus mengambil di luar dari 0. Boleh 1, boleh min 3, silahkan. Kalau kita mau ambil 1, berarti letaknya di sini ya. Letaknya di sini 1. Oke. Sehingga garisnya, arsirannya kita tes di sini ya. Kita ambil titik ujinya 1 tadi ya. Titik uji 1. Kita masukkan X-nya, kita ganti dengan 1. 1 benar nggak lebih besar dari 0? Ternyata 1 itu benar lebih besar dari 0. Ternyatanya benar. Kalau benar berarti arsirannya masuk ke yang X sama dengan 1. Arsirannya seperti ini bentuknya. Nah, gimana? Sudah paham? Arsirannya seperti itu ya. Kemudian untuk yang nomor 4, ada negatifnya Bu di depan. Min X lebih besar dari 3. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ini tidak sama yang tadi ya. Kalau ada negatif di depan variabel, kami menjelaskan materi yang ini harus dipositifkan dulu variabelnya. Kalau yang tadi kan variabelnya udah positif. Kalau ini harus dipositifkan dulu karena ada tambah negatif di depan X-nya. Kita buat dulu. Kedua ruasnya kita kalikan dengan min. Ini kali dengan min, jadi hasilnya positif. Ini dikali dengan min 1 kali 3, hasilnya adalah min 3. Nah, kalau ini dikalikan kedua ruasnya dengan tanda negatif, maka tanda ini masih ingat akan mengalami perubahan ke arah kurang dari. Ingat di sini ya. Nah, tandanya ketika dikalikan dengan negatif tadi kedua ruasnya, tandanya berubah arah saja ya, yang lebih besar ke arah kurang dari. Nah, sekarang baru kita membuat garis. Ini kita buat garis, tandanya kita ganti jadi X sama dengan min 3. X sama dengan min 3 letaknya di mana? Tadi sudah Ibu jelaskan ya. Ini tadi sumbu X, ini sumbu Y. X-nya, ini Y-nya. Nah, di mana garis X sama dengan min 3? Sambil kita perhatikan tandanya lah. Tandanya ini tidak ada garis bawahnya. Berarti di sini arsirannya garisnya putus-putus. Oke. Ini garis X sama dengan min 3. Di mana daerah penyelesaiannya, Bu? Daerah penyelesaiannya boleh kita ambil yang di luar dari min 3 ya, karena min 3 kan dilalui oleh garis X sama dengan min 3. Berarti boleh kita ambil min 2 yang terdekatnya atau 0 yang lebih mudah. Nah, andaikan kita mau ambil min 2 yang paling dekat di sini ya. Apakah daerah sini min 2, daerah sana semuanya, ini mewakili salah satu ya semuanya, masuk nggak daerah penyelesaiannya? Nah, kita uji, masukkan di sini X kurang dari min 3. X-nya kita ganti dengan min 2. Min 2 itu benar nggak kurang dari min 3? Min 2 kurang dari min 3. Benar atau salah? Min 2 kan lebih besar nilainya. Semakin ke arah sana semakin besar. Berarti salah. Sehingga daerah penyelesaiannya bukan ke arah yang bagian kanan, tapi ke arah bagian yang kiri. Ini daerah penyelesaian untuk ketidaksamaan X
kurang dari min 3. Oke. Mudah-mudahan sudah mulai memahami ya bagaimana caranya. Jadi kita ambil titik uji tadi, terserah mau 0 apa. Yang penting mewakili. Misalkan kamu ambil 0,0 di sini. Di sini ya. Ini mewakili dari kesemuan titik yang mau kita ambil tadi. Jadi pilih salah satu yang menurut kalian mudah untuk menghitungnya. Oke, silakan diperhatikan dulu. Kalau mau dicatat silakan. Selanjutnya ini saya akan menjelaskan contoh yang kelima lagi ya. Bagaimana cara kita membuat soal yang kelima X lebih besar dari 2. Cara membuat daerah penyelesaiannya. Kita buat dulu garis X sama dengan 2. Nah, karena kebetulan di sini dia tidak sama dengan yang nomor 4 tadi ya, tidak ada negatifnya, jadi langsung kita buat saja X sama dengan 2. Oke, ini X sama dengan 2. Tandanya yang berbeda ya. Ini ada garis bawahnya. Berarti ada di bagian sini. Oke, ini garis X sama dengan 2. Sehingga daerah himpunan penyelesaiannya di mana? Daerah himpunan penyelesaiannya kita masukkan titik ujinya dulu. Ambil X-nya sama dengan 0. Berarti dari sini kita ambil ya. 0. Titik uji 0. Kalau kita masukkan ke sini, hasilnya benar atau salah? 0 lebih besar dari 2. Kalau 0 lebih besar dari 2, ternyata pernyataannya ini adalah salah. Kalau salah berarti kemana daerah arsirannya? Ke kiri atau ke kanan? Ya, ternyata daerah penyelesaiannya itu ke arah kanan. Sehingga daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan X lebih besar dari 2 berada di daerah kanan. Jadi semua daerah situ yang merupakan daerah penyelesaiannya. Oke, lanjut ke yang nomor 6. Y kurang dari 0. Nah, sekarang Y gantian. Tadi X semua ya, 3 soal tadi. Sekarang Y kurang dari 0. Y kurang dari 0. Bagaimana letaknya? Kalau X tadi dia tegak gitu ya. Nah, sekarang kalau Y kurang dari 0, berarti yang bagian yang ininya. Nah, Y ini adalah garis Y sama dengan 0. Karena tidak ada garis bawahnya, kita buat garis putus-putus. Jadi sumbu X-nya itu adalah garis Y sama dengan 0. Nah, terus kita buat dari himpunan penyelesaiannya. Di mana? Ke atas atau ke bawah? Kita ambil titik ujinya 2. 2 titik uji X sama dengan Y. Y sama dengan 2. 2 benar nggak kurang dari 0? Ternyata salah. Kalau salah berarti arsirannya bukan ke arah yang 2 yang kita ambil tadi ya. Ternyata ke arah bawah. Ini daerah penyelesaian dari Y kurang dari 0. Oke. Lanjut soal terakhir. Soal yang terakhir ya, yang soal nomor 7. Nah, ini sama seperti yang nomor 4, ada tanda min Y di depan variabelnya, ada tanda negatif. Kita harus ubah dulu, kita kalikan kedua ruasnya negatif, ini jadi Y, ini tandanya berubah jadi lebih besar dari yang ini, jadi min 1 kalau dikalikan dua ruasnya negatif ya. Oke, ini kalikan dengan ini kan jadi positif. Min 1 kali min kali 1 kan min 1. Tandanya ingat, jangan sampai tidak lupa mengubah tanda. Kurang dari jadi lebih besar dari. Kita buat garisnya. Kita buat garis Y sama dengan min 1. Y sama dengan min 1, di mana letaknya? Di arah sini ya, mendatar seperti itu.
Nah, ini garis putus atau garis lurus? Saya salah. Kita buat garis lurus ya. Maaf. Kadang guru juga bisa salah. Nah, garisnya lurus ya. Kemudian kita tentukan arah arsirannya, ke atas atau ke bawah. Kita ambil titik uji berapa ya? Kita ambil 0 aja, lebih gampang. Y sama dengan 0. Kita masukkan ke sini yang sudah kita ubah tadi. 0 benar nggak? Lebih besar dari min 1. Ternyata benar. Kalau benar, min 1 tadi kita ambil di mana? Titik uji. Oh, kita ambil 0 tadi ya, titik ujinya. Nah, di sini di atas ternyata benar. Kalau benar, berarti arah arsirannya ke arah titik uji yang benar tadi 0. Ini daerah penyelesaian dari Y lebih besar dari min 1. Baik. Salah satu yang harus kalian ingat ketika mengambil titik ujinya, nah harus ingat, misalkan tadi ibu ambil titik ujinya yang 0 ya, berarti kan daerah sini. Nanti takutnya kalian lupa titik ujinya, makanya kalau bisa dicantumkan supaya kalian tidak lupa. Kalau takutnya lupa, kalau tidak dicantumkan, takutnya kalian masuk ke arah yang kalian padahal tidak ambil titik ujinya di situ. Jadi hati-hati ya dalam menggambar. Yang pertama, tadi langkah-langkahnya adalah kita harus membuat garis persamaan dulu. Kemudian yang kedua, kita menentukan titik koordinat yang dilalui oleh garis tersebut. Kemudian yang ketiga, itu kita buat garis di grafiknya. Dan yang keempat, kita menggambar daerah himpunan penyelesaiannya dengan mengambil titik uji 0,0 atau titik uji yang lain yang tidak melalui garis grafiknya. Dan hati-hati juga ketika mengambil titik ujinya supaya tidak ada kesalahan. Oke, mudah-mudahan apa yang hari ini saya sampaikan ya bisa jelas. Nanti ada video yang kedua yang mau saya lanjutkan lagi tentang sistem pertidaksamaan. Jadi sistem ini gabungan kemarin ya, lebih dari satu pertidaksamaan. Nah, itu yang harus kalian pelajari nanti, yang sistem pertidaksamaannya. Nanti kita akan lanjutkan video yang kedua.